Pemirsa, kita awali informasi pada malam hari ini. Kebakaran melanda sebuah rumah di Durensawit, Jakarta pada Kamis siang. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik saat kondisi rumah ditinggal penghuninya. Kobaran api menghanguskan sebuah rumah yang berada di kawasan permukiman padat penduduk hingga membuat panik warga sekitar. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api agar tidak merambat ke rumah warga lainnya. Jalan yang sempit dan banyaknya warga sempat menyulitkan petugas damkar untuk mencapai lokasi. Petugas menyebut kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik saat kondisi rumah ditinggal penghuninya. Sementara diduga dari korsleting listrik ya. Dari korsleting listrik. Oke. Bang, tadi ada kendala nggak dalam proses pemadaman sejauh ini? Kendala sebenarnya tidak ada ya, hanya karena gang sempit sementara warga dengan upayanya untuk memadamkan sehingga kita untuk melewatin warga aja sebenarnya karena memang dalam gang sempit gitu. Api berhasil dipadamkan setelah menurunkan 12 unit mobil pemadam kebakaran dan 40 personil damkar. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini karena rumah dalam kondisi kosong. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Hujan disertai angin kencang membuat tembok pembatas kantor Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan ambruk. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Hujan deras disertai angin kencang di sejumlah wilayah membuat tembok pembatas kantor Bapelkes Kalimantan Selatan ambruk Kamis siang. Akibatnya, material tembok yang rubuh menimpa 2 mobil dan 1 motor yang tengah diparkir di dekatnya. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi segera mengevakuasi kendaraan-kendaraan tersebut. Dugaan sementara, tembok rubuh disebabkan hujan disertai angin kencang. Kemudian penyebab itu sementara ini kita masih duga ya karena mungkin angin yang lumayan kencang yang mengakibatkan bangunan atau tembok pemisah antara parkir mobil dengan parkir motor itu rubuh. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Isairi, iNews melaporkan. Sebuah minibus yang ditumpangi sejumlah kru televisi nasional kecelakaan di Tol Pemalang, Jawa Tengah. 3 orang meninggal di lokasi kejadian dan 2 orang lainnya luka-luka. Detik-detik pasca kecelakaan minibus yang ditumpangi sejumlah kru televisi nasional di kilometer 315 Tol Pemalang, Jawa Tengah terekam video amatir pengendara lain. Minibus ini rusak parah setelah ditabrak truk bermuatan paket. Kencangnya tabrakan membuat seorang korban terpental hingga ke tengah jalan. Salah satu korban selamat menuturkan kejadian berawal saat minibus yang ditumpanginya tengah menepi ke bahu jalan untuk membersihkan kaca bagian depan yang kotor. Namun tiba-tiba minibus diseruduk truk hingga mobil terdorong beberapa meter dan pengemudi yang tengah membersihkan kaca terpental. Ini di bahu jalan. Terus? Emang berhenti di bahu jalan karena mau lap kacanya berdebu dan air di wipernya udah nggak nyala, jadi harus manual disiram. Terus pas berhenti supirnya lagi nyiram-nyiramin, udah kejadian. Ditunggu pakai truk berarti? Iya. Aku juga awalnya nggak tahu kalau itu truk. Aku baru tahu pas aku keluar baru lihat. Oh, Mbak di dalam posisinya? Aku di dalam di depan. Di depan ya? Samping supir. Penyebab informasi sementara masih dilakukan dalam penyelidikan sehingga nanti kami masih melakukan pengembangan dan hasilnya secepatnya kami sampaikan ke media. Ini mobilnya nabrak atau ketabrak apa Sementara masih kami cek di lapangan. Oh, gitu ya. Masih kita lakukan penyelidikan di lapangan oleh petugas.
Korban meninggal dunia terdiri dari 2 kameramen dan seorang pengemudi. Sementara 2 korban luten produser dan presenter. Saat ini 3 jenazah dan korban selamat masih berada di RSI Al-Ikhlas Pemalang. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Dan berikut pemirsa kronologi kecelakaan yang dibeberkan Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto. Kecelakaan bermula saat sopir truk box membawa muatan paket yang melaju dari arah Jakarta menuju Semarang mengalami microslip. Truk box kemudian oleng ke kiri dan menabrak minibus berpenumpang kru stasiun televisi yang sedang berhenti di bahu jalan tol. Kerasnya benturan membuat minibus terdorong beberapa meter dan pengemudi yang berada di luar mobil terpental ke tengah jalan. Saat kejadian, pengemudi tengah membersihkan kaca depan minibus yang buram lantaran air pembersih kaca tidak keluar. Ya pemirsa, saya Bibit Kristami mewakili seluruh kerabat kerja dan juga rekan-rekan media mengucapkan sekali lagi turut berduka cita dan semoga keluarga yang ditinggalkan dan kerabat diberikan kekuatan dari Tuhan Yang Maha Esa. Pemirsa, massa berunjuk rasa memprotes Ketua PGRI Konawe Selatan yang mengeluarkan surat edaran boikot untuk menginstruksikan seluruh sekolah dasar di Kecamatan Baito tidak menerima anak berinisial CD terduga korban kekerasan guru Supriyani. Selain berunjuk rasa, massa juga melaporkan Ketua PGRI Konawe Selatan ke polisi. Berdasarkan undang-undang tahun akan mendapat beberapa gangguan mental. Masa aksi dari Barisan Pemuda Pemerhati Daerah Sulawesi Tenggara menggelar aksi unjuk rasa di kantor Polda Sulawesi Tenggara pada Kamis siang. Unjuk rasa terkait protes terhadap Ketua PGRI Konawe Selatan yang mengeluarkan surat edaran boikot untuk menginstruksikan seluruh sekolah dasar di Kecamatan Baito tidak menerima anak berinisial CD terduga korban kekerasan guru Supriyani. Tidak hanya berunjuk rasa, massa juga kemudian menuju ruang unit PPA Direktorat Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara untuk melaporkan Ketua PGRI Konawe Selatan. Tujuan laporan kami ini seperti yang saya katakan tadi meminta kepada Kepolisian Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menindak tegas oknum Ketua PGRI Kecamatan Baito yang kami duga telah melakukan penyelewengan jabatan dan mengeluarkan hasil keputusan rapat yang kami duga itu mengarah kepada kriminalisasi anak di bawah usia dini. Melarang anak sekolah ya? Iya, untuk melarang anak sekolah. Sementara itu, ibu korban Nur Fitriana sangat menyayangkan adanya surat yang dikeluarkan Ketua PGRI Konawe Selatan. Saya sangat menyayangkan dengan adanya surat edaran dari PGRI Kecamatan Baito yang mengeluarkan anak saya dari sekolah dan melarang seluruh sekolah di Kecamatan Baito untuk menerima anak saya bersekolah. Saya juga sangat merasa sedih karena anak saya sudah tidak bersekolah selama seminggu lebih sejak adanya surat edaran dari PGRI Kecamatan Baito. Nur Fitriana juga berharap anaknya mendapatkan hak diterima kembali untuk menempuh pendidikan dan bersosialisasi tanpa adanya intimidasi dan diskriminasi. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Sidang kasus penganiayaan oleh guru honorer Supriyani berlanjut di Pengadilan Negeri Andolo, Sulawesi Tenggara dengan agenda pemeriksaan saksi. Dalam sidang ini terungkap perbedaan keterangan antara saksi-saksi dan bukti-bukti yang ditampilkan. Sebanyak 5 orang saksi dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang keempat guru honorer Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang ini dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi, diantaranya 3 orang guru dan 2 orang tua korban. Dalam sidang tersebut, JPU juga terlihat membawa alat bukti berupa sapu ijuk serta baju yang diduga dipakai korban. Dari hasil kesaksian guru diketahui Supriyani tidak melakukan penganiayaan terhadap siswanya.
Berdasarkan BAP polisi, insiden tersebut terjadi sekitar pukul 10, namun di waktu tersebut seluruh siswa sudah dinyatakan pulang. Keterangan para saksi juga berbeda dengan keterangan anak yang sebelumnya menjadi saksi. Yang ditanyakan tadi misalnya apakah ada kejadian pemukulan di jam, kan keterangan anak kan kemarin berbeda-beda, ada yang bilang pemukulan jam 8.30, ada yang tidak tahu jamnya, ada yang bilang jam 10, itu kami sudah konfirmasi semua, bahwa untuk yang jam 8.30, Ibu Lilis masih di dalam ruangan dan tidak ada kejadian apa-apa. Kemudian untuk keterangan bilang jam 10, sesuai dengan dakwaan dengan ada satu keterangan anak, jam 10 Ibu Lilis mengatakan bahwa jam 10 itu sudah pulang semua anak, karena memang jadwal pulangnya anak SD itu jam 10 ya. Sebelumnya Majelis Hakim menolak eksepsi kuasa hukum guru SD di Baito Supriyani. Dalam sidang pembuktian selanjutnya, JPU akan menghadirkan 3 saksi anak dan 5 saksi dewasa. Selama proses persidangan yang melibatkan saksi anak, sidang akan digelar secara tertutup. Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin Ayus melaporkan. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil hari ini belusukan ke permukiman warga di Cakung, Jakarta Timur. RK berjanji akan memprioritaskan pembangunan rumah sakit daerah dan menggratiskan biaya sekolah swasta. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil belusukan ke permukiman warga di wilayah Cakung Barat, Jakarta Timur, Kamis siang. Ridwan Kamil ditemani kader Partai Demokrat Acep Edi Setiawan menyusuri permukiman padat penduduk di wilayah Cakung. Kehadiran RK disambut antusias warga, terutama dari kalangan emak-emak. RK pun menemui dan berdialog dengan warga, membahas terkait keinginan warga untuk pembangunan rumah sakit daerah, serta persoalan terkait UMKM dan dagang. RK berjanji jika terpilih akan memprioritaskan pembangunan rumah sakit hingga menggratiskan biaya sekolah swasta. Yang terbesar ternyata adalah aspirasi ingin bikin rumah sakit daerah, betul? Insya Allah itu kan kewajiban negara, ya, kebutuhan dasar pasti didahulukan. Yang kedua, tahun depan anak-anak ibu yang sekolah swasta nanti sekolahnya dibayarin, digratiskan. RK menyebut segala permasalahan yang ada di Jakarta akan dicarikan solusi. Ia memastikan pengalamannya sebagai kepala daerah akan menjadi pembeda antara pasangan Ridwan Kamil Suswono dan pasangan lainnya. Dari Jakarta, Anissa Septiarani dan Di Bernardi, iNews melaporkan. Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3, Rano Karno atau Sidul, berkampanye di daerah Pejagalan, Jakarta Utara. Warga mengeluh kepada Sidul terkait kesulitan mendapatkan belangko KTP di kelurahan. Kedatangan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Rano Karno alias Sidul ke wilayah RW 08 Pejagalan, Jakarta Utara disambut meriah warga. Alunan musik dan nyanyian dari anak-anak muda Pejagalan menambah kemeriahan suasana kampanye Sidul. Didampingi anggota DPRD Darmadi Durianto, Sidul pun menyalami warga Pejagalan. Banyak warga mengeluhkan kepada Sidul terkait persoalan sulitnya mendapatkan belangko KTP di kelurahan. Dalam agenda kampanyenya, Sidul berorasi dan menyampaikan program-program unggulan, seperti menaikkan insentif RT/RW, petugas posyandu, jumantik, dan dasa wisma, serta pembangunan balai rakyat dan membuka pameran kerja di setiap kecamatan. Bang, belangko KTP habis. Masa si KTP lama? Makanya saya bilang, saya belum bisa jawab karena kan abang belum di sana. Karena kan terindikasi apakah Dukcapil ini harus merubah KTP. Karena Jakarta itu kan daerah khusus ibu kota, KTP lama nih. Sekarang bukan menjadi daerah khusus ibu kota, apakah harus itu tentu menjadi kebijakan dari DPRD. Saya jujur belum bisa jawab. Selain melakukan agenda kampanye, Sidul juga bersuah foto bersama warga Pejagalan, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Endang Priyono, iNews melaporkan.
Pemirsa, Ketua Tim Sukses Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono, Ahmad Riza Patria menanggapi soal kader belok ke Pramono Rano. Ahmad Riza menegaskan partai yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju plus solid dalam pemenangan Ridho. Hal tersebut diungkapkan Ariza Patria merespons soal pertemuan calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung dengan 7 politikus yang merupakan anggota dari Kimplas. Ariza menegaskan mereka yang mendukung paslon nomor urut 3 tersebut merupakan mantan caleg dari partai-partai yang tergabung dalam Kimplas. Ariza juga mengatakan pembelotan semacam itu merupakan hal biasa yang terjadi dan merupakan dinamika politik. Pagi ada beberapa mantan caleg dari beberapa partai yang menyatakan mendukung pasangan lain. Kami perlu sampaikan itu biasa, hak demokrasi, hak pribadi. Sekalipun yang bersangkutan setelah kami cek adalah caleg-caleg dengan perolehan suara yang sangat kecil, yang tidak signifikan. Memang di era demokrasi ini semua punya hak yang sama, namun ada saja yang melebih-lebihkan. Makanya malam ini kami nyatakan kami semua 16 partai solid, kompak, semakin baik, semakin kuat, semakin optimis, semakin yakin. Pemirsa, malam ini ribuan buruh melakukan selebrasi setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja. Atas keputusan tersebut, massa buruh akan mengirim karangan bunga ke MK sebagai ucapan terima kasih. Massa buruh yang berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda Jakarta bersorak ria usai MK mengabulkan gugatan soal Undang-Undang Cipta Kerja. Massa tampak sujud syukur dan bersorak usai MK mengabulkan gugatan soal aturan tenaga kerja asing di Indonesia. Sebelumnya Mahkamah Konstitusi menggelar sidang putusan hasil uji materi Undang-Undang Cipta Kerja. Uji materi dalam sidang ini dilakukan untuk mengkaji ulang klaster peraturan ketenaga kerjaan yang dianggap merugikan pekerja. Diketahui uji materi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini diajukan oleh partai buruh yang menggugat sebanyak 93 petitum atau tuntutan. Di antaranya adalah masuknya tenaga kerja asing, kontrak kerja, sistem kerja outsourcing, upah murah, pesangon rendah, dihapusnya beberapa cuti panjang dan hak-hak pekerja wanita. Terkait hal itu, MK setidaknya mengabulkan pengujian konstitusional 21 norma dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dimohonkan. Sementara itu, satu pasal yang dimohonkan tidak dapat diterima sedangkan permohonan selain dan selebihnya ditolak karena tidak beralasan menurut hukum. 9 hakim menyatakan bahwa 22 norma hukum di Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenaga kerjaan, adalah tidak berkekuatan hukum lagi. Jadi dengan kata lain, inkonstitusional. Walaupun ada sebagian yang masih dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Tapi secara umum dinyatakan inkonstitusional. Perintahnya paling lambat 2 tahun ke depan, itu ada satu undang-undang yang baru yang mengatur tentang dunia ketenaga kerjaan, tentang kita. Atas keputusan itu, massa buruh akan mengirim karangan bunga ke MK sebagai ucapan terima kasih. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.